Bagus sekali pohon terangnya. Wah, persiapan sudah selesai. Apa ya yang kurang? Oh, kue. Tambah lagi hadiah di sini. Wah, luar biasa. Permisi, shalom Bu Titi. Shalom, Bu Yuke. Wah, kayaknya mau ada acara Natal ya Bu? Nah, ini Iya. sudah siap hadiah, Ah, kue, dan ucapan, pohon Natal. sudah Iya. siap semua. Wah, tapi ya Bu ya, Natal tahun ini beda loh Bu. Ya kan, biasanya kan kita Natalan di gereja, merayakan bersama. Tapi tahun ini kita Natalan di rumah aja. Iya, betul Bu Yuke. Tapi meskipun kita semua ini merayakan Natal di rumah saja, tidak mengurangi sukacita Natal kita. Setuju nggak adik-adik yang di rumah? Pasti setuju dong Bu. Semua bersukacita ya. Nah, hari ini semuanya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Nah, papa mama yang ada di rumah juga yang mendampingi anak-anak ada sukacita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita semua bersukacita. Yuk Kak Yuke, kita mulai ibadah Natal sekolah minggu kita pada sore hari ini ya. Kita siap-siap dulu ya. Oke. Hai. Shalom anak-anak GP Kris. Nah, adik-adik, sore hari ini kita akan memulai ibadah Natal kita. Nah, hari ini kita sangat bersukacita. Kita bisa bersekutu bersama Tuhan. Betul kan Kak Titis? Betul sekali. Karena Tuhan itu baik sekali kepada kita semua. Betul sekali, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau bersama-sama membuka nats kita pada sore hari ini yang terambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Adik-adik yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Papa mama juga boleh bantu untuk membuka Alkitabnya. Kak Titis bantu Kak Yuka untuk baca ya dari Yesaya 9 ayat kelima. Oke, siap. Oke, sudah adik-adik, sudah ketemu? Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, hari ini kita akan merayakan Natal sekolah minggu bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini bagi kita semua. Dengan bersukacita, kita mau menyanyikan pujian ini. Hari Natal kini telah tiba. Bergembira kita semua. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, hari Natal kini telah tiba, bergembira
Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada sore hari ini. Kami semua boleh berkumpul untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, boleh merayakan kedatangan Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada setiap kami, keselamatan kepada setiap kami, pengharapan kepada setiap kami. Mohon Tuhan memimpin perayaan Natal kami pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberi sukacita, damai sejahtera kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, ketika banyak orang itu merayakan Natal, seringkali mereka memakai aksesoris-aksesoris Natal untuk memeriahkan. Ada pohon terang, ada lonceng, ada Santa Claus, ada salju-saljuan, ada tongkat dan macam-macam. Beda negara, berbeda-beda juga cara mereka merayakan. Nah, Kak Yuka, Ya, Bu. bersama dengan anak-anak semua, sore hari ini kita mau memeriahkan acara Natal kita dengan gemerincing suara Lonceng. Jingle bell, kita mau sambut Tuhan kita yang sudah datang bagi kita semua. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bell, meriahkan Natal hari ini. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Malam itu, ketika kegelapan malam dihiasi bintang-bintang, Ketika warta Natal pertama tiba, ketika kemuliaan surga dinyatakan bagi semua orang, ketika terang itu memberi pengharapan bagi semua orang, terang yang memberi keselamatan, yaitu Yesus. Malam yang kudus, bintang gemerlap bercahaya. Malam kudus, bintang gemerlap bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binatang
Baik adik-adik yang ada di rumah, anak-anakku semua yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang lilin mari kita matikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau yang telah lahir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami yang hidupnya dulu tanpa harapan, dulu hidup dalam keputusasaan, sekarang ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah lahir di tengah-tengah dunia ini, Engkau memberikan harapan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita tentang Natal. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami untuk diberkati lewat firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, salam, selamat sore anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Yang ada di rumah? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya sehat? Itulah doa dan harapan Pak Lukas. Agar semuanya itu dalam keadaan yang baik dan sehat, terutama hati kita ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, sebelumnya izinkan Pak Lukas menyampaikan ucapan selamat Hari Natal kepada anak-anakku sekalian pada sore hari ini. Senang ya kita merayakan Natal bersama-sama, sekalipun hanya lewat online ya. Nah, sekarang ini kita akan bersama-sama merayakan Natal, dan hari Natal itu adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia. Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk Pak Lukas dan anak-anakku semua yang ada di rumah. Nah, sekarang Pak Lukas mau bercerita. Adik-adik yang di rumah, tolong menyimak baik-baik cerita ini. Ya, ini adalah cerita Natal. Nah, cerita Natalnya adalah seperti ini, adik-adik. Pada waktu Kaisar Agustus memerintah agar semua warga negara kerajaan di Roma itu mendaftarkan diri untuk disensus. Apa itu sensus? Sensus itu adalah menghitung, kemudian mendata jumlah penduduk. Jadi untuk mengetahui berapa sih jumlah penduduk pada waktu itu perlu disensus, perlu didata. Nah, semua orang pada waktu itu harus pergi mendaftarkan diri di sensus di kota asalnya masing-masing. Nah, Yusuf itu berasal dari Bethlehem di Yudea. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret, karena dia tinggal di Nazaret, maka dia pergi, kalau Nazaret itu di sebelah utara. Ya, kemudian dia pergi ke selatan, ke daerah Galilea, ya, ke daerah Bethlehem. Ternyata Yusuf itu adalah salah satu keturunan dari Daud, karena daerah Bethlehem itu adalah tempat di mana Daud lahir dan Raja Daud memerintah. Nah, kemudian Yusuf bersama dengan Maria mengadakan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Padahal pada waktu itu Maria sedang mengandung. Namun Yusuf bersama dengan Maria karena taat kepada pemerintah, maka Yusuf dan Maria terus berjalan sampai di Bethlehem. Namun sayangnya anak-anakku semuanya,
Setibanya dia di Bethlehem, di Yudea, ternyata Yusuf dan Maria itu tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Yusuf dan Maria berusaha untuk mencari tempat penginapan. Dari satu penginapan ke tempat penginapan yang lain, dari penginapan yang lain ke tempat lagi yang lain. Namun semua penginapan itu ternyata sudah penuh. Banyak orang yang mendaftarkan diri sensus di tempat itu sehingga penginapan itu penuh sesak. Tidak ada kamar yang kosong. Nah, jadi akhirnya Yusuf bersama Maria harus tinggal di tempat yang bukan tempat yang layak, tempat penginapan. Melainkan Yusuf dan Maria harus tinggal di tempat yang banyak hewan-hewan ternak peliharaan. Kalau orang menyebutnya itu dengan istilah sebuah kandang. Ya, kandang. Kalau kandang itu berarti tempat yang sederhana. Kandang itu tempat yang bau. Kandang itu mungkin tempat yang kotor. Tidak ada orang yang mau tinggal di tempat seperti itu. Nah, menariknya karena di situ hanya satu tempat saja, maka Yusuf bersama Maria tinggal di tempat yang sederhana. Nah, sesampainya di tempat itulah Maria yang mengandung, akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus. Di tempat sederhana itulah Maria melahirkan bayi Yesus. Bayi Yesus kemudian dibungkus dengan lampin. Ya, lampin itu kain yang dipakai untuk popok. Nah, ya. Jadi lampin itu kain yang dipakai untuk membebat. Ya, untuk membungkus. Lalu bayi Yesus itu dibungkus. Lalu diletakkan di mana? Bukan di kasur yang empuk. Bukan di ranjang yang mewah. Tetapi bayi Yesus itu kemudian dibaringkan di palungan. Apa itu palungan? Apa palungan? Palungan itu adalah tempat untuk makanan dan minuman ternak. Nah, bayi Yesus dibaringkan atau dimasukkan di tempat seperti itu. Nah, demi menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan saya dan anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus rela dilahirkan di tempat yang sederhana, bahkan yang sangat hina. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, di tempat yang terpisah, di tempat lain, pada malam itu peristiwa Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang menjaga domba-dombanya di padang rumput. Dan di tempat itu tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Cahaya yang terang benderang itu bersinar menerangi mereka. Sehingga tempat yang gelap itu berubah menjadi tempat yang terang benderang. Para gembala begitu ketakutan. Mereka lari sana, lari ke sini karena takut. Ada terang. Dia melihat sesosok, waduh ini luar biasa. Dan ternyata itu adalah malaikat. Dan malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab saya datang untuk membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang menggembirakan semua orang, termasuk kepada kalian. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya,
kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam sebuah palungan. Nah, setelah malaikat berkata demikian, tiba-tiba malaikat itu bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang begitu banyak, ribuan, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Kenapa? Karena lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan, untuk menggenapi rencana Allah bagi manusia. Supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Ingat anak-anakku semuanya, sejak manusia jatuh dalam dosa, membuat manusia itu dikuasai oleh dosa. Pikirannya, hatinya dikuasai oleh dosa. Jadi kalau dosa itu ya berarti memikirkan yang jelek-jelek. Dosa itu berarti memikirkan bagaimana menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang teman kita yang kita nggak senang, kita pikirkan gimana saya menjatuhkan mereka. Ya jadi kenapa? Karena sudah dikuasai oleh dosa, maka pikiran dan hati manusia selalu memikirkan perbuatan yang berdosa. Nah, bukan hanya pikiran saja, tapi juga perilakunya. Orang yang dikuasai oleh dosa, maka perilakunya juga berbuat dosa. Jadi begitu mudah, ringan sekali berbuat dosa. Ya, mudah mencuri, mudah menipu, mudah memaki, mudah memukul, mudah mengucapkan kata-kata yang kotor. Ayo, siapa yang di rumah yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor? Baik kepada orang tua, ya, kepada keluarga. Ayo, di sini siapa yang melakukan itu? Itu enggak boleh. Ya, enggak mau taat kepada Tuhan, enggak mau taat kepada orang tua. Jadi apa? Karena hidupnya dikuasai oleh dosa, maka perbuatan dan perilakunya juga berbuat dosa. Nah, dosa ini sudah menguasai manusia. Dan akibatnya manusia harus dihukum. Nah, orang yang dihukum berarti orang ini sudah tidak punya pengharapan. Karena hukuman dosa adalah maut. Jadi hidup dalam neraka. Wah, mengerikan. Kalau bicara soal neraka, ngeri. Soal hukuman, ngeri. Nah, celakanya manusia, ya Pak Lukas dan anak-anakku semuanya, sebagai manusia kita nggak bisa membebaskan diri dari dosa. Ya kasihan ya, manusia itu kasihan sekali, nggak bisa membebaskan diri. Nah, rupa-rupanya Tuhan tahu kesusahan manusia yang hidupnya nggak punya pengharapan. Maka Tuhan berjanji melalui para nabi, Tuhan ingatkan berkali-kali bahwa aku akan datang untuk apa? Datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan berkali-kali berjanji untuk menyelamatkan, untuk memberikan pengharapan kepada manusia yang hidup di dalam dosa. Untuk memberikan pengharapan supaya manusia kembali hidupnya penuh dengan sukacita. Dan peristiwa ketika malaikat datang mengunjungi para gembala, ya, yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10, 11 dan 12. Malaikat berkata, "Jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku, nih kata malaikat, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa ini termasuk bangsa siapa? Ya bangsa kita, bangsa Indonesia, termasuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa itu berita sukacitanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus di dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi anak-anakku yang kekasih, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah jawaban, yaitu apa? Terkabulnya apa yang selama ini diharapkan oleh manusia. Tentunya kita semua harus bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dengan percaya sama Tuhan, dengan menerima Tuhan Yesus, karena dengan Kristuslah melalui Tuhan Yesus kita semua punya pengharapan, ya. Kita dibebaskan dari dosa dan kita diselamatkan mendapatkan hidup yang kekal, dan ini berita baik, kabar sukacita, ya. Demikian cerita firman Tuhan, dan pada akhirnya selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kembali kami diingatkan lewat ibadah Natal bersama, sekalipun secara online, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk semuanya, dan kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian, Tuhan memberkati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Wah, aku punya hadiah nih. Seneng banget. Aku mau buka ah. Ada yang di rumah mau tahu nggak isi hadiahnya Kak Yuke? Yuk, kita lihat ya apa isinya ya. Hai, Hai Bu Titis. iya. Aku punya hadiah Hadiah juga. Iya. Kak Yuka, Kenapa, Bu? kira-kira apa? Kalau Natal itu harus ada hadiah ya? Enggak sih sebenarnya, tapi kalau hari Natal itu yang paling penting itu Bu, kita harus bersyukur. Meskipun nggak ada hadiahnya nih, tapi kita tetap harus bersyukur. Benar Kak Yuga, kita harus bersyukur. Karena sesungguhnya hadiah terbesar yang sudah kita terima adalah, bentar ya, buka dulu ya. Oke. Hadiah terbesar kita nih ya. Ya. Yesus yang sudah memberi pengharapan kepada kita semua. Mari kabarkan sukacita Natal kepada semua orang. Ada kakak, adik, papa, mama, dan siapa saja. Ucapkan selamat Natal melalui pujian. Mari bersama-sama kita mau mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, papa mama kita. Kita mau bersukacita menyanyikan pujian. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Sekali kita katakan selamat hari Natal, selamat hari Natal,
kiranya Tuhan memberkati anak-anak semuanya ya. Hari ini kita juga akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa, kita menyerahkan diri kita. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk segenap anak-anak semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada sore hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh mengikuti acara Natal sekolah minggu dengan baik. Kami juga bersyukur jika ada teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Alodia, kami juga berdoa untuk Nathan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga boleh tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berkati juga orang tua mereka supaya mereka boleh mendidik, mengarahkan anak-anak kami ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa untuk keseluruhan anak-anak GP Kris. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka pun juga boleh tetap merasakan akan kasih Tuhan. Merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jika Tuhan sudah lahir di dunia ini dan kami percaya Tuhan juga lahir dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh anak-anak GP Kris hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan yang kita rasakan. Hadiah terindah yang kita terima, pengharapan, yang telah terkabul, keselamatan yang dari Tuhan. Segenap guru-guru sekolah minggu Gereja Persekutuan Kristen Malang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. 21.